Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bosku. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang bahan apa saja yang harus kita buat untuk menjebak lebah api cerana ini. Kalau menurut saya nggak perlu harus yang mewah-mewah ya, bosku ya. Walaupun dengan bahan papan bekas sebetan dari circle, tidak berbau solar dan tidak berbau getah kayunya, itu bisa untuk menjebaknya, bosku. Dan di sini saya akan memperkenalkan jebakan saya yang paling super jelek banget, asal tempel-tempel dan bahan dari rempesan dari circle. Alhamdulillah sudah 4 kali ini, bosku, dia menghasilkan, dan ini belum ada 1 bulan sudah terisi lagi, dan sekarang baru saya sempat memindahkannya, bosku. Seperti itulah, bosku, penampakannya, bosku. Welek, super jelek, tapi sudah 4 kali menghasilkan ini, bosku. Asal tempel-tempel. Dan itu saya tutup pakai spanduk yang berbahan dari plastik supaya dia tidak membasahi sarangnya, bosku. Oke, bosku, dan ini akan saya eksekusi. Oke, bosku, sebelum kita bekerja atau beraktivitas, jangan lupa membaca doa menurut keyakinan masing-masing ya, bosku. Kita meminta keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Moga saja nggak diintip ya, bosku. Loh, angel, bosku. Sudah merotoli ini sarangnya. Jebakannya. Mantap, bosku. Nah, sampai mawut ambiar jebakan saya, bosku. Sudah lapuk, tapi dia malah suka di tempat-tempat yang lapuk, bosku. Kita asapi dulu ya, bosku. Asap jangan terlalu berlebihan ya, bosku. Cukup yang penting ada asap. Kalau asapnya berlebihan nanti dia buyar, ratunya terbang. Waduh, sepertinya ini ada madunya, bosku. Tapi ya namanya musim penghujan, bosku. Kita nggak ngasih makan juga kok. Cuman modalnya kita kotak waktu. Udah gitu kita tinggal nyerupnya aja, ngecek. Kita buatkan taman bunga supaya dia menghasilkan nektar yang banyak dan lebah menjadi betah karena di situ banyak makanan yang sudah kita siapkan. Nggak usah dikasih air gula, karena kalau dikasih air gula tidak secara langsung, kalau madu itu kita jual, kita udah menjadi seorang pembunuh secara perlahan-lahan. Dalam arti yaitu adalah pembunuh berdarah dingin. Karena kalau ada orang yang sudah mempunyai penyakit kadar gula tinggi, dia percaya dengan madu kita. Saat dia minum bukannya kesembuhan yang dia dapat, tapi tambah parah. Jadi kita hidup ini kan hanya numpang, bosku ya, yang bakal kekal nanti saat di akhirat. Jadi sedikit apapun, sebesar sekecil apapun, sebaiknya kita jadilah orang yang jujur. Kalau nurutin nafsu, kalau bisa itu gunung kita beli, kota kita beli, pulau kita miliki. Saat kita mati semuanya tidak kita bawa. Yang kita bawa yaitu adalah amal, perbuatan, dan ibadah kita, bosku. Oke, bosku, akan saya eksekusi, bosku. Ini demantep pokoknya. Demantul, mantul. 1, 2, 3, 4.
Ada 6 sisi tapi satu kecil bosku. Sambil kita cari ratunya bosku. Saya tadi lupa bosku. Ingat-ingat sudah di sini. Saya tidak membawa perangkap ratu saya yang saya buat dari streaming, jadi saya membawa ini tadi. Kebetulan ada, saya lihat di kebun saya, karena ini di belakang kebun saya sendiri. Saya melihat ada bekas karung bawang putih, jadi inilah nanti yang untuk menyekap sang ratu. Moga aja sang ratunya udah mandi, udah wangi, pokoknya sedap lah. Waduh bosku, tempatnya ini sempit ya bosku. Tadi saya lupa nggak bawa pisau bosku. Jadi ini agak kesulitan saya memotong sarangnya ini bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai putri-putriku, wahai putri-putriku. Memangnya saya bapaknya ya. Wahai sang putri-putri. Wish, mantap. Banyak pipolnya bosku. Jadi saat kita melakukan eksekusi seperti ini, saat kita mengambil sarangnya, kita matanya harus menjadi mata keranjang ya bosku. Lihat sana, lihat sini, sambil mencari sang ratunya bosku. Karena cuman di dunia lebah ini, atau orang petani lebah, yang bisa megang sang ratu atau nggodain sang ratu. Coba kalau asli kerajaan godain sang ratu, waduh, hukum pancung bosku, punya kepotong bosku. Dikit tapi bosku, tapi ya kalau untuk makan dia cukup lah ini bosku. Zaman pasti bisa bedakan madu ini dan madu Apis dorsata. Kalau saya sih di tempat saya, enggak tahu kalau di tempat sampean ya bosku, itu lebih kentalan madu ini bosku. Tapi kenapa banyak orang bilang kalau madu lebah piaraan ini katanya tidak bagus ya? Saya jawab, kalau menurut saya tergantung dari yang miara, dia dikasih makan air gula atau tidak. Karena lebah selagi dia masih murni nektar yang dia bawa dari alam, semua lebah menurut saya itu hasilnya sama aja bosku. Soalnya yang dia hinggapi sama juga yang dihinggapi dengan Apis dorsata, hinggapnya juga di situ. Nah kalau sudah seperti ini kita hentikan dulu ya bosku. Ini bahaya nih bosku, dia buyar, takutnya nanti ratunya terbang. Biar tenang dulu. Kalau sudah tenang baru kita lanjutkan pemotongannya. Dan posisi seperti ini kita luangkan waktunya untuk mencari sang ratu dulu bosku. Ini bosku, model seperti ini bahaya bosku. Bisa-bisa nanti ratu dia terbang ke atas bosku. Nah, kita harus buatkan tempat yang gelap bosku. Misalnya seperti kita miringkan dulu kotaknya seperti ini. Nah, kalau dia buyar seperti ini, cepat-cepat tempat yang kita bongkar, usahakan ada tempat gelap, atau kita tutup atau kotak kita miringkan dulu, kotak jebakan kita, karena bahaya bosku. Kalau dia sudah buyar seperti ini, kalau kita biarkan, nanti sang ratu akan ikut buyar. Kalau sang ratu sudah keluar dari tempat persembunyiannya, otomatis koloni akan mengikutinya. Jadi biarkan dia tenang dulu sambil kita mencari sang ratu. Ini ratunya bosku. Waduh, sang ratunya masuk lagi bosku. Inilah susahnya kalau enggak membawa atau membuat perangkap ratu yang terbuat dari streaming. Jadi kita harus memegangnya bosku. Dan cara memegangnya itu yaitu adalah kita memegang, kita japitlah sayapnya, jangan badannya bosku ya, karena takutnya nanti kita terlalu kuat menekan, karena dia kan terlalu lembut karena kecil.
malah kalau dia nanti mati kita yang susah. Jadi kita harus hati-hati, kita pegang sayapnya. Bosku, akhirnya ratunya tak cekel, saya tangkap. Gara-gara nggak bawa perangkap. Nah, posisi seperti ini ya bosku ya. Kita taruh seperti ini ya. Kalau kita cuman pakai perangkap seperti ini, dia naik, baru kita pegang seperti ini. Nah, kita ikat. Hihui. Tul muntal mantul. Oke bosku, sang ratu akan saya ikat dulu di sini ya bosku. Kita tarik dari yang atas bosku. Nah, enak kan? Pokoknya kalau sudah punya kayak gini tuh enak banget pekerjaan kita bosku. Tinggal ditaruh di sini saja bosku. Oke bosku, untuk pemula otomatis kalau kita mau pakai tangan telanjang seperti ini, kita masukkan kan pastinya kita takut. Kita bisa manfaatkan baja yang bisa untuk menyedoknya ya bosku. Misalnya seperti apa ya? Nah, cari apalah pokoknya. Saya menggunakan tutupnya ini. Ini tujuannya supaya pekerjaan kita cepat selesai bosku. Kita bikin biar pelan-pelan, kita dekatkan sama sang ratu. Karena tempatnya ini terlalu nyaman, jadi membuat dia nggak ngerti kalau sang ratu udah dipindah. Buyar dia bosku, tapi jangan takut dan jangan khawatir karena sang ratu sudah dalam sekap bosku. Positif, dia nanti akan masuk dalam kotak bolang saya. Oke bosku, untuk yang pemula mending pakai pengaman ya bosku ya, daripada nanti pulang-pulang buka jadi lebam. Karena dia paling suka itu di bagian muka bosku yang dia incer. Karena dia ini kan perempuan, jadi suka kalau lihat cowok-cowok. Wih, mungkin kita dianggap tuh cowok-cowok Korea gitu, padahal muka-muka kayak aku ini kan muka pas-pasan. Tapi dia nafsu banget kalau lihat muka-muka kayak gini, apalagi pada cowok-cowok. Oke bosku, dia sudah mulai masuk bosku. Wih wih. Langsung cepet-cepetan dia masuk ke kotak bosku. Ini yang di atas ini yang biar banyak ini bosku, nanti turun semua dia. Oke bosku, pekerjaan sudah selesai dan saatnya kita tutup dan kita pindah ke kotak budidaya. Oke, itulah bosku hasilnya, dan saya akan pasang lagi jebakan saya yang sudah buyar ini bosku. Biarpun jelek tapi hasilnya bosku, mantap. Kita bersihkan dulu bosku. Terus ambiar jebakan saya bosku. Ya tidak berwujud lagi, gimana nasibnya tidak. Ini akan saya pasang lagi bosku. Oke bosku, seperti itulah saya memasang jebakannya bosku. Yang penting pokoknya taruh kita yakin. Asal ada bunga di sekelilingnya, ada lebah yang hinggap, berarti nggak jauh dari situ ada sarang. Oke bosku, sekarang saatnya menggendongnya menjadikan satu dengan kotak-kotak saya yang di kebun sana bosku. Oke bosku, saya akan memindahkan lebahnya ke kotak budidaya. Oke bosku, di sini kalau kita mau melepaskan ratu, kalau kita menggunakan perangkap seperti ini saat pemindahan, seperti video saya yang kemarin, tunggu koloni dan ratu tenang. Begitu dia sudah tenang, saat kita melepaskan sang ratu, itu posisinya seperti ini ya bosku ya. Kita buka pelan-pelan, langsung kita tutupkan di atas sisiran seperti ini. Nah, jadi supaya dia tidak terbang ke atas. Tapi kalau posisi seperti ini,
dia langsung ke atas. Tapi kalau posisi tengkurap seperti ini, dia langsung ke bawah dan sembunyi di gerombolan koloni pekerja. Setelah dia sudah masuk, baru kita tutup. Dan saya menggunakan sekap seperti itu, dan ketinggiannya 3,5 mm ya bosku ya. Saya lebih suka perangkap ratu seperti itu daripada perangkap ratu yang di dalam frame yang model seperti ini atau menggunakan streaming. Karena menurut saya kalau yang model perangkap ratu seperti ini, dia ratu langsung di situ beraktivitas di dalam bosku ya. Dia langsung bisa mondar-mandir, beda dengan yang disekap. Oke bosku, semoga ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.